Alhamdulillah wa syukurillah, askas salati wa salami bi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal mukarramun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustaz Ki Haji Mahmud bin Ki Haji Mahbub. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushallah Raudatul Ulum Bapak Didi Supriyadi, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula Ketua RW 05 Bapak Ade Permana, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Fahrudin, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula para ketua DKM Mushallah yang berada di wilayah RW 05 dan RW 06. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, khususnya nikmat iman dan Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan asbab diampuni segala dosa-dosa kita dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari saja kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, serta Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina, amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Al-Ustaz Al-Haji Abdul Rauf bin Ki Haji Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Hidayat, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari saja kita dengarkan
pengajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ki Haji Mahmud bin Ki Haji Mahmud, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi wa bi'ulumihi wa bikulli ta'in amin. Wa biqala Bismillahirrahmanirrahim. وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات 14. Hadirin hafizakumullah, hari kita buka kitab kita sampai halaman 14 sebelah kanan dari posisinya yang paling atas. Wa qiraatul Fatihah, dan di dalam sholat itu wajib kita membaca suratul Fatihah bil basmalati, baca Fatihahnya dengan termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau suratul Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ada 7. Bacanya bil basmalati, dengan membaca bismillah. Kalau ada orang baca Fatihah jadi imam nggak baca bismillah, jangan kita suuzon, wah dia nggak baca bismillah tuh, kita ikut-ikutan aja, nggak taunya kurang ayatnya, nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena baca bismillahnya tidak dibaca. Oleh karena itu dalam baca bismillah itu wajib bagi kita, karena salah satu ayat daripada Al-Quranul Karim, yaitu suratul Fatihah. Namun dalam membaca bismillah itu ada yang bacanya jahar, ada yang bacanya keras, ada yang bacanya pelan, sekedar kedengaran telinganya. Ya, seperti di Mekah, di Madinah, imam Allahu Akbar, tahu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, kita kalau nggak tahu ilmunya ikut-ikutan ya, besok baca bismillah, baca Al-Fatihah nggak baca bismillah lagi. Ya, ditanya kenapa? Ya karena di Mekah juga, di Madinah juga orang imam sholatnya baca Fatihah nggak baca bismillah.
Ya, baca, cuma kita nggak dengar, dia baca sir. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i baca bismillahnya dengan jahar, keras, begitu. Wa tasdidatil arba'asyara. Kemudian juga mengenai tasdid-tasdidnya yang jumlahnya ada 14 tasdid di dalam surah Al-Fatihah, itu mesti kena semuanya tasdid-tasdidnya. Ya, jadi jumlah tasdidnya di dalam surah Al-Fatihah ada 14. Contohnya bismillah, lamnya ada tasdid. Ya, satu. Bismillahir. Ra-nya ada lagi tasdid. Ir-Rahmanir-Rahim. Ada tasdid lagi. Berarti dalam bismillah aja baca ya, ada tasdidnya tuh sudah ada tiga tasdid. Alhamdulillah. Nah, lillah. Di atas lamnya ada tasdid 4. Alhamdulillahi rabb. Nah, rabb di atas ba ada tasdid lagi. Berapa jumlahnya udah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasrahnya tasdid lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Berapa udah tasdidnya? 7. Maliki yaumiddin. Di atas tasdid lagi. 8. Iya. Di atas ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, satu di atasnya. Ya, iyyaka na'budu wa ada satu lagi. Nasta'in. Ya, oleh karena itu bacaan kita harus jelas dalam baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Di atas sad lagi tasdid. Berapa udah jumlahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi di atas lam tasdid. Jadi berapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ya, di atas lam tasdid lagi. Walad. Dhal. Di dalamnya tasdid lagi. Waladhdallin. Jadi jumlah tasdidnya ada 14. Ya, ini diperhatikan tasdidnya ya. Nah, iyyaka na'budu wa jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Qur'an satu huruf saja ya, bacanya tidak benar, yang ada tasdidnya tidak ditasdidkan, maka berubah maknanya. Kalau iyyaka pakai tasdid, iyyaka kepadamulah ya Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan kepadamulah ya Allah. Nasta'in kami minta pertolongan. Pakai kata iya, pakai tasdid. Sekarang tasdidnya dihilangin, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepadamulah matahari aku menyembah. Oh, padamulah matahari kami minta pertolongan. Musyrik kita. Berdosa. Oleh karena itu, ya minimal di dalam sholat itu Fatihah kita harus benar. Kalau kita belum tahu, panggil dulu secara syakhsiyah, secara empat mata. Ustaz, saya mohon maaf nih, tolong dengerin Fatihah saya benar apa kagak, gitu ya. Kali kalau banyak orang malu, ya sekarang mubasyarah aja secara empat mata. Ya begitu, enggak usah malu-malu dalam sistem belajar itu, enggak usah malu-malu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pakai tasydid. Wa ikhrajid dhad min adh-dha, dan mengeluarkan huruf dhad daripada huruf dha. Karena di dalam surah Al-Fatihah walaysa fil Fatihah dha. Di dalam surah Al-Fatihah enggak ada huruf dha. Yang ada huruf dha, walad dha. Maka dalam baca walad dha jangan ngempos, jangan walad dha. Ya. Walad dha. Emang kalau yang gigi kita ompong dan juga kadang-kadang ya mempengaruhi juga itu. Ya, kadang-kadang giginya udah nggak rata ya, jadi agak juga, tapi paling tidak tuh harus jelas kita waladhdha bukan waladhdha. Tsumma ruku', kemudian saya baca Fatihah itu
ruku. Ruku. Kan kalau baca surah-surah lainnya seperti Al-Falaq, Anas, Kulhu, ya itu ada sunnah. Sunnah. Tapi ini yang menerangkan tentang hal yang wajib saya, ya. Yang rukun-rukun di dalam salat. Fatihah selesai, summa ruku', kemudian ruku', ya. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu wa rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Kemudian ruku itu merupakan rukun salat, ya, fardu salat. Di dalam ruku itu wajibu dan wajib ayyan haniyah, bahwa dia membongkok bihaitsu tanal, sehingga sekalinya dia dapatkan rohatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, akan kedua lututnya. Jadi di saat ruku kita membongkok, ya, dengan sekiranya dua telapak tangan kita ini dapat memegang kita punya lutut, punya dengkul. Nah, saya contohkan, maaf sebentar ya. Allahu Akbar. Nah, ini dua tangan kita kan, kita mau bongkok nih. Pegang lutut kita, jengkolannya kita pegang. Bukan megang di sini. Ya, bukan megang di paha atau megang di betis ini juga. Bukan, tapi megang pas lempengan lutut, lempengan dengkul begini. Nah, ini tangan kita tuh, Kak. Ya, pegang nih. Gitu. Dan kita punya punggung bongkok, itu seakan-akan punggung kita belakang rata. Kayak papan gitu, begitu, ya. Dan ini agak keluar, gitu, ya. Lain halnya kalau wanita justru dia punya ininya agak ke dalam, begitu. Beda dengan laki dan perempuan, ya. Nah, jadi kita pegang lutut kita. Bihaitsu tanala, sekiranya dapat dua telapak tangan kita itu memegang akan lutut kita. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib tomakninah. Di dalam ruku itu wajib tomakninah. Apa tomakninah? Tomakninah itu tenang. Kita punya anggota tubuh kita di dalam saat ruku nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh bergerak-gerak. Namanya tomakninah. Ya. Tomakninah itu sekurang-kurangnya sekedar lamanya bacaan kita mengucap subhanallah, itu udah didapatkan tomakninah. Subhanallah. Ya. Kalau hanya dia baru begini saja, baru ruku langsung bangun, ya, saya ruku, pagi kita baca Fatihah selesai, Allahu Akbar, langsung sami Allahu liman hamidah, itu nggak ada tomakninahnya. Jadi mesti Allahu Akbar, tenang dulu sejenak. Ya, tenang, jangan goyang, gitu. Nah, sekiranya sekedar lamanya subhanallah, itu didapatkan tuh tomaninanya. Begitu juga semuanya kita bangun dari ruku, kita sami Allah liman hamidah. Nah, itu juga tegak, dan di situ ada tomanina juga, tenang, nggak boleh gerak-gerak. Nah, kalau umpama ada orang seperti begini, ada, ya, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, langsung Allah Akbar, itu nggak ada tomaninanya. Nah, ada kan gitu orang, ya. Nah, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Atau tangannya gerak-gerak nih. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu enggak ada tomakninanya. Kenapa? Kenanya tidak tenang, dia punya anggota tubuhnya, ada gerakan begitu. Nah, yang nama tomakninah itu tenang, jangan bergerak-gerak di dalam tomakninah, baik di dalam ruku maupun dalam iktidal, wajib itu hukumnya ada tomakninahnya. Summa sujudu marratain, kemudian juga baru sujud. Habis iktidal sami Allah liman hamidah, kan tegak tuh tomakninah. Rabbana lakal, langsung kita sujud Allahu Akbar. Di dalam sujud kita pun ada tomakninahnya. Tenang lagi, jangan cuma kayak ayam matok jagung gitu. Terus langsung dulu, ya. Itu enggak tomakninahnya. Jadi Allahu Akbar, sujud. Kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Kalau kita baca hanya satu kali saja, dalam keadaan kita tenang, itu sudah memadai, ya sudah terbawa tumaninanya, sudah ada. Apalagi kita bacanya 3 kali. Nah, betul. Yang penting saat kita ruku, i'tidal, dalam keadaan sujud, itu mesti tenang. Ya, tumanina atau tumaninanya. Wajib hukumnya itu tumanina. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Kemudian wajib tumanina dalam sekalian rakaat berikutnya, rakaat yang kedua, ketiga, keempat, ya itu ada tumaninanya. Baik di dalam ya suruku, baik di dalam i'tidal, baik di dalam sujud, baik duduk antara 2 sujud, itu mesti ada tumaninanya. Wa yaf'alu baqiyar rakaat, dia kerjakan ya sisa-sisa rakaat yang berikutnya. Jadi tiap-tiap rakaat itu ya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya itu harus ada tumaninanya. Kazaliknya demikian itu. Wat tasyahhudul awwal wa qu'uduhu sunnatun. Sedangkan di dalam salat, kalau salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh, itu tasyahudnya ada berapa kali? Kita baca tahiyat ada berapa kali? Dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, tasyahudnya ada dua kali. Tasyahud yang pertama, tahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita sholat berpetualang sudah sampai 2 rakaat, ya lagi sujud, gitu. Terus kita Allahu Akbar langsung berdiri. Di pertengahan berdiri ingat, ya Allah, saya belum tahiyat pertama, belum tasyahud. Bagaimana? Apakah kita turun lagi, duduk lagi? Nggak usah, lanjutkan. Ya kenapa? Karena tasyahud pertama, tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Jadi lanjutkan. Ya. Ini cara dalam ilmu fikih seperti itu. Lanjutkan. Namun di saat nanti kita sudah pada rakaat yang akhir, di saat kita lagi keadaan tahiyat akhir, ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu illah sampai innaka hamidum majid. Kita jangan langsung beri salam. Kenapa? Karena tadi ada yang kita lupakan. Apa? Tadi kita lupakan, kita tidak tasyahud, enggak tahiyat pertama. Nah, maka kita jangan salam selesai tahiyyatul mubarakatuh sampai innaka hamidum majid. Kita niatkan dalam hati kita, aku niat sujud sahwi. Ya, sujud 2 kali. Allahu Akbar, sujud. Duduk lagi, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, duduk, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi sujudnya yang 2 kali itu tuh selesai kita tahiyat, ya seharusnya kita salam, jangan beri salam dulu. Kita sujud lagi 2 kali, namanya itu sujud sahwi. Cuma diniatkan kita sujud sahwi sebagai penambal kita tadi, yang mana di rakaat pertama kita nggak baca tahiyat. Nah, jadi nambalnya tuh, ya tadi kita nggak baca tahiyat pertama, apalagi sholat zuhur, atau sholat asar, atau maghrib, atau isya, kan tahiyatnya 2 tuh ya. Nah, yang tahiyat pertama itu sunnah hukumnya. Kalau terlupakan, nah, enggak menjadi batal sholat kita, lanjutkan saja. Cuma nanti saat at-tahiyat dan akhir, belum kita memberi salam, kita niat sujud sahwi 2 kali, sebagai penambal daripada tasyahud yang pertama itu tadi, sebagai penambal kekurangannya kita nggak baca tahiyat pertama itu tadi. Ya, selesai kita sujud 2 kali, baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Afwan, kira-kira jamaah ini dapat mengerti gak ya hal ini? Dapat dipaham gak kira-kira? Insyaallah. Nah, jangan sampai gagal paham ya. Nah, kalau gagal paham gak enak gitu. Kalau umpama makanan kita ngerebus singkong masih magel ya. Rebus ubi masih magel, empuk kagak, keras juga kan? Paling gak enak gitu. Nah, maka kalau nggak paham, belum mengerti, tanya aja. Ya, jangan pakai malu-malu, gitu ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu jamaah ya. Wa tasyahudul awwal wa qu'uduhu sunnatun. Dan tasyahud yang pertama, wa qu'uduhu dan duduknya di tasyahud pertama itu
sunnatun. Hukumnya sunnah. Wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Sedangkan tasyahud yang terakhir, nah kalau kita salat zuhur, salat asar, nah itu ada tasyahud yang terakhir tuh. Ada tahiyat yang terakhir, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Ya itu tasyahud yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud yang akhir itu hukumnya fardu, hukumnya wajib, rukun ya, rukun salat. Wal julusu fihi, begitu juga duduknya pada tasyahud yang terakhir itu juga fardu, wajib ya, rukun gitu. Wal julusu fihi fardun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang wassalatu ala nabi, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga hukumnya fardun. Ya, hukumnya fardu. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud al-akhir fardun. Dan membaca salawat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada tasyahud yang terakhir itu hukumnya fardu. Jadi kalau orang sholat kagak baca salawat di tasyahud akhirnya, sah nggak sholatnya? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena kurang rukunnya. Ya, ada fardu, salah satu fardu dia nggak laksanakan, dia tinggalkan, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini memang subhanallah ya. Salawat itu seperti halnya di dalam dua khutbah Jumat ya, itu bisa ada salawatnya. Kalau nggak ada salawatnya, nggak ada baca salawatnya, si khatib nggak baca salawat di dalam khutbah, maka nggak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya nggak sah, berarti juga salatnya nggak gitu. Maka salawat pada Nabi Muhammad SAW itu baik di dalam khutbah, baik di dalam salat, ada tasyahud akhir, itu hukumnya fardun, hukumnya wajib. Wassalamu minas salati fardun. Dan memberi salam ya, assalamu alaikum, dan memberi salam minas salah, daripada salat, hukumnya juga fardun, hukumnya wajib, fardu. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya memberi salam itu assalamu alaikum. Ya, sekurang-kurang beri salam assalamualaikum, assalamualaikum ya, itu sekurang-kurangnya. Tapi kita ya, kalau bisa jangan sekurang-kurangnya, dan yang paling afdal, yang lengkap gitu ya, tambahin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya gitu. Sekalipun misalnya assalamualaikum saja cukup ya, assalamualaikum saja sudah memadai ya. Kalau kita masih ada ruang waktu ya, tambahin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wa aqallut tasyahud, dan sekurang-kurangnya membaca tasyahud at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sekurang-kurangnya tasyahud. Wa qul salati, dan sekurang-kurangnya membaca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya baca salawat gitu, Allahumma shalli ala Muhammad ya. Tapi kita ya mengambil kadang-kadang yang lebih utama lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan begitu ya. Hal itu jangan dipermasalahkan. Oh, tengok pada salawatnya ada Sayyidina, si nggak ada Sayyidinanya, jangan diperkatakan hal itu ya. Nah, dua-duanya sah, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bisa juga Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yanbaghi ayatiya bis sunani jami'aha wa hiya katsiratun jiddan. Dan sepantasnya, seyogianya di dalam salat itu bahwa dia mendatangkan sunnah-sunnahnya sekalian,
Adapun sunnah-sunnahnya itu wahya katsiratun jiddan. Ya, sunnah-sunnahnya di dalam salat itu banyak sekali. Ya, insyaallah walaupun sedikit dapat kita ya pahami dan dapat memberi manfaat kepada kita semuanya ya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah muslimin, hafizakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar ya, semakin kita mengetahui dalam ilmu fikih, semakin sahnya amal ibadah kita. Amin. Khususnya ibadah salat. Ya, jadi kita salat ini bukannya ikut-ikutan. Ya, memang sudah kewajiban kita sebagai muslim, baik laki-laki maupun perempuan, didasari dengan ilmu dan ikhlas, gitu ya. Didasari dengan ilmu dan ikhlas. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tanya, gitu ya. Kita tanya pada ahli ilmu. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu nggak mengetahui ya tentang sesuatu, maka tanyalah ahli ilmu. Nanti tolong diberikan tanda sini. Ditandain halaman 15 ya. Nanti wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdahu. Lanjutan insyaallah halaman 16. Saya rasa cukup sampai di sini. Sama-sama kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afdalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فاتر علينا توبة أغسل وقلنا حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب والأهل والأصحاب عداد قشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله على نعم الله
الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل